Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryan Syahdi Prasetya dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktik kimia saya, yakni praktikum pembuatan koloid agar-agar atau puding dengan cara peptisasi. Nah, adapun tujuan dari praktikum saya kali ini yakni adalah yang pertama untuk mengamati pembuatan koloid dengan cara peptisasi dengan menggunakan jelly ataupun agar-agar. Nah, adapun dasar teori yang saya gunakan pada praktikum kali ini yakni adalah yang pertama pengertian dari koloid. Koloid sendiri itu adalah suatu bentuk campuran yang keadaan larutannya antara larutan dan disuspensi. Nah, gel merupakan sistem koloid setengah kaku dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersi padat. Gel akan terbentuk jika suatu sol yang fase terdispersinya mengabsorpsi medium pendispersinya, sehingga terbentuk sistem koloid yang agak padat. Nah, adapun macam-macam dari pembuatan koloid. Nah, sebenarnya cukup banyak macam-macam pembuatan koloid ini, tapi yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini adalah cara peptisasi. Adapun pengertian dari cara peptisasi itu sendiri yakni adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi ataupun pemecah. Nah, zat pemeptisasi memecahkan butir-butir koloid. Adapun istilah dari peptisasi ini dikaitkan dengan peptonisasi, yaitu proses pemecahan protein ataupun pelopeptida yang dikatalisis oleh enzim pepsin. Nah, adapun pengertian dari agar-agar atau puding yang akan saya praktikumkan ini yakni adalah agar-agar atau puding adalah karbohidrat dengan berat molekul tinggi yang mengisi dinding-dinding sel rumput laut. Dia juga tergolong kelompok pektin dan merupakan suatu polimer yang tersusun dari monomer galaktosa. Agar-agar dibentuk sebagai bubuk. Adapun selanjutnya ini pengertian histeresis, yakni adalah gejala yang dimiliki oleh agar-agar dan sejumlah bahan gel lainnya yang berhubungan dengan suhu transisi fase pada cair agar-agar. Adapun agar-agar mulai mencair pada suhu 85 derajat dan mulai memadat pada suhu 32 derajat sampai 40 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan mengenalkan alat dan bahan pembuatan agar-agar koloid ini dan juga langkah kerjanya, selanjutnya hasil praktikum, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari praktikum saya kali ini. Next. Nah, selanjutnya adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk membuat puding susu coklatos. Yang pertama yakni adalah panci dan juga sentong untuk mengaduk. Selanjutnya yakni adalah cetakan agar untuk mengisi agar nanti, dan juga bahan utamanya yakni adalah yang pertama ada tepung agar-agar, terus ada susu coklat, yang terakhir yang ketiga ada coklatos. Dan tidak lupa juga kita pakai gula kurang lebih 5 sendok sesuai keinginan masing-masing juga ya. Kalau saya menggunakan 5 sendok atau lebih bisa. Dan yang terakhir adalah 3 gelas air. Next, kita langsung ke langkah kerja. Nah, selanjutnya langkah kerjanya yakni adalah masukkan air 3 gelas ke dalam panci. Selanjutnya nyalakan kompor. Nyalakan kompor, tunggu sedikit hingga mendidih terlebih dahulu ya. Nah, lalu masukkan bumbu agar-agar, tepung agar-agar ini ke dalam panci. Diaduk-aduk dulu hingga lembut. Lalu selanjutnya masukkan coklatos ke dalam panci. Sudah mulai panas nih. Setelah masukkan coklatos, langsung masukkan
susu ke dalam panci. Setelah itu langsung masukkan gula ke dalam panci. Lalu aduk kembali adonan di dalam panci, aduk hingga merata keseluruhan. Nah, ini sudah mulai mendidih ya. Sudah mulai mendidih. Kita aduk sedikit lagi. Sudah mendidih, sudah bergelembung, lalu matikan kompor. Setelah kita matikan, kita angkat, pindahkan. Nah, setelah kita angkat, lalu kita pindahkan agar-agar ini yang sudah mendidih. Selagi hangat ya, langsung kita pindahkan ke dalam panci, ke dalam cetakan agar maksud saya. Tumpah sedikit guys. Nah, kita masukkan. Sip, mantap. Tumpah sedikit nggak apa-apa. Rezeki semut ya guys. Kita kasih buat semut rezekinya, buat dia minum. Nah, setelah puding agar-agar ini kita masukkan ke dalam cetakan, lalu tunggu hingga bereaksi koloidnya. Nah, inilah sudah jadi puding susu coklatos. Inilah hasil dari praktikum saya kali ini tentang proses pembuatan koloid puding susu coklatos. Ya, sudah bisa dinikmati langsung, cukup lezat. Oke, kali ini saya akan memberikan hasil pengamatan dan juga kesimpulan dari praktikum saya kali ini. Yang pertama yakni hasil pengamatan dari praktikum pembuatan koloid ini, yakni adalah dari pengamatan saya hasil campuran agar-agar zat padat yang terdispersi dengan air, zat cair pendispersi yang menghasilkan koloid berupa gel. Nah, pemanasan itu dilakukan untuk mempercepat pembuatan koloid. Nah, selanjutnya yang terakhir nih kesimpulan dari hasil praktikum pembuatan koloid puding susu coklat kali ini, yakni gel terbentuk karena pada saat dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak secara bebas. Nah, ketika didinginkan yang sudah agar-agar itu, molekul-molekul agar-agar mulai saling merapat kan. Nah, habis selalu merapat, lalu memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air sehingga terbentuk sistem koloid pada cair. Nah, proses pemanasan pada agar-agar dimaksudkan untuk butir-butir kasar endapan agar-agar agar dapat menjadi partikel koloid dengan bantuan pemeptisasi. Nah, dari hasil pengamatan yang saya lakukan, maka agar-agar tergolong jenis koloid emulsi padat dengan fase terdispersi cair dan medium. Pendispersi padat. Cara pembuatan agar-agar membutuhkan zat pemecah yang berupa air. Zat pemecah ini yang berupa air dan juga partikel koloid. Nah, mungkin itu saja hasil dari praktikum dan juga kesimpulan dari praktikum pembuatan koloid saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.